Selamat sore. Halo semuanya, perkenalin aku Novri dari tim Useful Box yang akan nemenin meeting hari ini ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelasnya kali ya yang di sana bisa nunjuk siapa yang akan memimpin doanya. Terlebih dahulu, dipersilakan ketua kelasnya. Yang pimpin doa untuk kegiatan kita hari ini El. Ya, silakan Kak El. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Kak. Oke Kak Sharon, boleh mungkin mulai mengabsennya. Saya persilakan Kak Sharon. Oke, terima kasih Kak Novri. Teman baru lagi nih Kak Novri dari timnya Bu Margaret. Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini semangat ya. Semangat. Tadi El doanya singkat, padat, dan jelas ya El. Tapi oke lah. Tuhan pasti menyertai. Pulang kita bawa sesuatu ya, bawa berkat hikmat. Aku mau absensi dulu. Hari ini kan udah dapet notis dari Pak Ivan kalau Herman, Asnat, sama Januar agak sedikit terlambat. Kalau untuk Melati izin. Terus? Sudah ada. Oh, siapa yang ada? Herman sudah ada. Oh, Herman udah datang. Ya, dengan Yosua. Tadi Asnat Terus juga. aku panggil satu-satu dulu ya. Oke, Bu. Elia ada? Hadir. Terus Herman ada. Ian? Belum ada. Ian belum ada. Mikael? Hadir. Mikael hadir. Ya, hadir. El tadi ada. Yowan? Hadir. Terus Yosua? Hadir. Firly? Belum. Firly belum ya. Adi Arvin? Hadir. Adi Arvin hadir. Ita? Hadir. Asnat terlambat ya? Belum? Sudah ada, Ibu. Oh, sudah ada. Oke. Lulu Lala ini batal ya? Lulu Lala? Alfa ya? Alfa. Bentar. Madu belum hadir. Gaby ada ya? Ada. Jaslyn? Hadir. Melati izin. Yani? Hadir. Rita? Hadir. Oke. Ya, kita lihat dashboard poinnya dulu ya. Untuk poin sementara sampai dengan hari ini, yang tertinggi siapa nih? Rita, mana Rita? Ini coba tunjuk tangan. Sebelah kiri ya. Oke, selamat Rita. Dipertahanin ya. Terus Gaby, habis itu yang ini yang cewek ya. Kalau yang cowok, 2 teratas itu Ian. Kenapa angkanya jauh banget sama yang cewek? Selisihnya. Ayo nih. Berarti hari ini khusus cowok-cowok yang presentasi ya?
Kan nomor 2. Iya. Ian terus Yohan. Hah? Ian baru Yohan. Ian dan Yohan. Mana coba tunjuk tangan anaknya mana? Sebesar Oke. itu. Nah, oke. Oke deh, hari ini khususnya yang cowok-cowok aja, ntar dia yang presentasi. Kita masuk ke materi hari ini ya teman-teman. Mana semua gitu? Kayak 4 itu bungsu dekat. Itu saya 40. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah itu. Oke, hari ini pertemuan ke-6 Jumat 29 Mei 2026 Nirmana Dasar Ruang dan Massa. 2 kali pertemuan lagi kita sudah kuis. Tinggal besok 1 kali, minggu depannya kita akan kuis. Nggak kerasa ya? Nyontek sudah. Oke, Kak Sher udah spill poinnya, terus materinya hari ini ruang dan massa. Lagi-lagi pertanyaan ini muncul lagi ya, supaya apa? Supaya itu melekat di benak teman-teman. Ayo siapa yang mau jawab tapi dari cowok, karena yang cewek-cewek kemarin udah banyak yang jawab ya. Pertanyaannya sama, apa manfaat dari mempelajari nirmana dasar? Supaya teman-teman ini ya inget ya, apa itu nirmana? BTW nirmana ya, bukan nirmala. Kalau nirmala siapa tuh nirmala? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Jangan cewek, cowok dong. Asna. Laki-laki. Hah? Asal lagi. Siapa sih cowoknya itu? Ini kasih dulu. Karena enggak kena. Herman deh, Herman. Herman. Ya, Herman coba jawab. Dia poinnya masih 29. Ya, kuliah nggak Ini ada yang musuhnya. yang kemarin sama itu. Manfaat. Siap Ibu. Iya, Herman coba jelaskan apa manfaat dari kamu mempelajari nirmana dasar. Nirmana dasar itu berasal dari Bukan Nirmana penjelasannya, digunakan tapi manfaatnya Herman mempelajari nirmana apa tuh? Kemarin udah Untuk belajar ngukur jari, terus bikin garis tanpa Untuk- menggaris. untuk melatih kreativitas dan memahami bahasa visual dalam desain. Oke, terus Melatih ini melatih tangan untuk ini menggambar sesuatu dengan baik. coba diulang lagi dengan jelas. Melatih udah betul tadi melatih. Ya, supaya kita menyusun Melatih. elemen dasar agar terlihat bagus. Oke, tadi udah betul tuh melatih Kreativitas dalam memahami bahasa visual dalam desain. Oke, melatih kreativitas. Coba diulang yang lengkap. Melatih kreativitas Dan memahami bahasa visual dalam desain. dalam gimana? Ulangin Kak Sharon kurang dengar. Melatih kreativitas Dalam menyusun elemen dasar agar terlihat bagus. Oke, coba kata-katanya diulang. Nirmana dasar
Nirmana Dasar, ikutin kata Kak Sharon. Nirmana Dasar melatih saya. Ya, melatih Nirmana kreativitas. Coba ikutin kata-kata Kak Sharon. Nirmana Dasar Nirmana Dasar melatih kreativitas saya melatih kreativitas saya dalam dalam apa coba tadi itu? Dalam menyusun menyusun elemen dasar visual. agar terlihat bagus. Oke, terima kasih Herman. Sama-sama. Poin buat Herman 2 ya. Satu lagi, L mana L? L mana L? Oke L, ayo L, jelaskan L. Apa manfaatnya? Menurut kamu sendiri, coba dikembangkan itu dari apa yang sudah kamu catat. Iya. Manfaat utama Nirma Dasar membangun fondasi kepekaan visual dan Kurang logika kenceng, kurang kenceng. Suaranya kurang kenceng, terlalu kecil. Manfaat Nirma Dasar adalah membangun fondasi kepada kepekaan visual dan logika tata letak yang krusial bagi seseorang desainer atau seniman. Oke El, sekarang kata-katanya Nirmana Dasar membantu saya. Terus lanjutin tuh. Nirmana Dasar. Nirmana Dasar membantu saya Untuk apa itu tadi kamu? untuk membangun fondasi kepekaan visual dan logika tata letak yang krusial bagi seorang desainer atau seniman. Oke, thank you El. Aku kasih poin 2. Aduh, kayaknya sulit banget pertanyaannya. Padahal diulang-ulang ya. Gak apa-apa, kita namanya belajar pasti harus mengulang-ulang. Oke, hari ini kita belajar ruang dan massa. Kemarin di awal kita belajar apa? Titik, garis, kemudian bidang. Kemudian kita belajar di awal prinsip Nirmana Dasar. Kemudian elemen pembentuknya. Coba, aku mau kasih poin bonus. Yang cowok-cowok ya khususnya ya. Coba Elia yang di depan ya itu. Sebutkan elemen pembentuk. Elemen pembentuk Nirmana apa aja? Elemen ya, bukan prinsip ya. Kalau prinsip itu kan aturan. Elemennya apa aja? Elemen pembentuknya adalah titik, garis, Ya. Bidang atau ruang, Ya. Terus? warna, Oke. Terus ada berapa total? ukuran, Ya. tekstur, bentuk, Oke. Ada berapa itu total? ada 8. Ada 8. Sudah disebutkan semua? Ya Kak, bagaimana Kak? Sudah disebutkan semua? Sepertinya belum, ada beberapa yang saya lupakan. Oke, coba sebutin semua. 1, titik, kedua, garis, ketiga, Bidang, bidang, keempat, warna, bentuk, warna, kelima, bentuk, keenam, tekstur sudah tadi kayak belum ya? tekstur, aku juga lupa. Ukuran, Coba diulang deh. Ukuran ya, ukuran. Satu lagi, yang terakhir apa? ruang Ruang massa. ruang gempal.
Kalau ruang dan massa materi hari ini. Apa coba bedanya itu ruang gempal dan ruang dan massa? Nanti kita bahas. Oke, elemennya sudah dijawab, prinsipnya. Prinsipnya ada yang mau jawab apa harus ditunjuk? Siapa yang mau ngumpulin poin? Jangan cewek, cowok-cowok dulu deh. Dirli udah datang belum ya, Dirli? Dirli udah datang belum? Saya, Ibu. Oke, Dirli, kemarin kan baru masuk beberapa Mikael. kali. Oh, Mikael, oh ya jawab. Ya. Oke, Mikael boleh. Oke, prinsip-prinsip dasar itu yang pertama balance, terus kedua kontras, Ya, yang ketiga proportion, ya. yang keempat emphasis, kelima hierarchy, yang keenam rhythm, yang ketujuh pattern, yang kedelapan unity atau kesatuan, kesembilan movement, ke-10 variety, dan yang ke-11 white space. Oke, terima kasih. Terima kasih Mikael, 2 poin Ya, Bu. untuk kamu. Kita kembali ke ruang dan massa. Jadi apa bedanya ruang gempal dan ruang dan massa? Ruang atau space adalah area atau jarak di antara, sekitar, atau di dalam elemen-elemen visual. Contohnya ada pada teks, gambar, ikon. Oke. Kalau ruang di kalimat ini, pointer Kak Sharon udah kelihatan belum? Nah nih, ruang ini berbentuknya apa? Kalau di dalam tipografi. Spasi. Teman-teman bisa membaca tulisan ini dengan jelas, dengan nyaman, dilihat mata, itu kan karena adanya ruang ya. Space atau spasi. Kalau di gambar, ini ruang kosong ya. Ruang, ini pun juga ruang. Kalau ruang gempal, kemarin kan arti gempal itu kan padat ya. Berarti kalau kita visualisasikan ruang gempal itu ibarat kubus yang padat. Kemudian massa. Massa, mass atau volume itu merujuk pada objek. Objek yang punya ukuran, berat, atau kepadatan suatu elemen desain di dalam ruang. Contohnya, ini ruang, yang ini massa. Ini ruang, yang ini massa. Sudah tahu ya teman-teman perbedaannya? Ini ruang, yang ini massa. Ini ruang, yang ini massa. Jadi kalau di dalam tempat teman-teman itu, ruangan teman-teman, yang jadi massanya siapa? Teman-teman kan? Ada meja, ada manusia. Betul? Betul. Oke, sudah tergambar ya, sudah tervisualkan ya di kepala teman-teman seperti apa. Betul. Nah, kalau di dalam, kita agak flashback sedikit di materi bentuk. Ternyata di bahasa Indonesia kosakata bentuk itu tuh cuman satu ya, tapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, bentuk itu ada shape, ada form. Ada yang tahu bisa jelaskan perbedaannya apa? Kalau yang kemarin kita pelajari itu kan bentuk shape, bukan bentuk atau form. Tapi kalau teman-teman searching di AI, di Google, itu pasti keluarnya bentuk itu dalam kurungnya form. Atau kalau pernah dengar istilah form finding, form follow function, form itu apa sih? Nah, kalau di kosakata bahasa Indonesia terbatas ya, cuman ada istilah bentuk. Tapi kalau di bahasa Inggris itu diklasifikasikan lagi shape atau form.
Ada yang bisa jelaskan? Mungkin lihat dari gambar ini ada yang bisa menjelaskan? Ke pencet lanjut. Yang ini bentuk, yang ini shape. Yang ini bentuk shape, yang ini bentuk form. Kira-kira bedanya apa? Beda Ada warna. yang mau jelasin? Ada yang mau jelasin? Dapat poin lagi. Tiki. Ayo, ada yang berani jelasin nggak? Jangan Kak Sharon mulu yang jelasin. Teman-teman juga boleh jelasin. Ini loh Kak, maksudnya tuh ini loh. Boleh, ayo sharing siapa yang mau. Menurut pendapat teman-teman, shape itu apa, form itu apa? Dilihat dari gambarnya. Coba ada yang bisa jelasin, mau sharing boleh. Yang kali ini cewek boleh deh. Ayo siapa yang mau? Dari tadi kan cowok udah 1, 2, 3, 4, 5 biji nih udah yang ngumpulin poin. Cewek boleh, cewek ayo. Terima kasih. Di kelas ini aturannya harus aktif ya, jangan Kak Sharon terus yang jelasin. Ayo, kita saling sharing. Devi. Devi. Siapa? Gervin, Asnat. Saya Asnat. Oke, Asnat. Coba, menurut Asnat sharing. Shape Mungkin ini kalau gimana? Form ini gimana? Silakan. kalau bentuk shape dan form itu mungkin kalau dilihat dari gambarnya itu bentuk shape itu adalah dasar, terus kalau form itu bentuk pengembangannya dari bentuk dasar itu sendiri. Oke, kalau shape bentuk dasar, kalau form bentuk pengembangan. Ada yang mau berpendapat lain? Oh enggak, menurut aku enggak gitu Kak Sharon, Asnat salah. Boleh loh berpendapat. Ayo, harus berani berpendapat. Coba sharing yang punya ide, yang punya pendapat lain. Ayo, siapa ini ceweknya? Rita. Oh, Rita udah ketinggian Rita ini poinnya. Kesempatan yang lain dulu ya Rita. Tadi Asnat, Ade Ervin mana? Ade Ervin. Menurut Ade Ervin gimana? Menurut Ade Ervin mana nih? Kalau shape memiliki bentuk 2 dimensi. Oke, kalau form Memiliki bentuk 3 dimensi. oke. Kalau bentar aku catat dulu. Kalau menurut siapa tadi? Ade Ervin ya. Oke, yang lain. Ada yang mau berpendapat lain? Dirli mana Dirli? Dirli mana Dirli? Ada. Ada, ayo menurut Dirli apa? Shape itu Menurut apa? saya, shape itu bentuk awal, sedangkan form ini memiliki bentuk tambahan. Bentuk awal dan bentuk tambahan. Ayo, ada yang mau berpendapat lain? Googling dulu boleh.
AI dulu Saya. boleh. Siapa nih? Mikael. Mikael. Oke, menurut Mikael apa? Menurut saya SEP itu ini bersifat datar dan sedangkan form itu ini bersifat memiliki kedalaman. Form memiliki kedalaman. Ayo, ada lagi. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kalau menurut saya, SEP itu terlihat datar dan tidak memiliki volume, contohnya lingkaran, persegi, dan segitiga. Sedangkan from terlihat memiliki isi atau ruang, contohnya bola, kubus, atau tabung. Ini dengan siapa? Jesslyn. Jesslyn searching dari googling AI. Iya. Oke. Iya. Oke, itu oke nggak apa-apa. Oke, tadi Astat itu bentuk dasar dan pengembangan. Adervin kalau shape itu 2 dimensi, kalau form itu 3 dimensi. Dirli itu shape itu bentuk awal, untuk form itu bentuk tambahan. Mikael, shape itu bentuk yang datar, kalau yang form itu memiliki kedalaman. Kalau Jesslyn tadi shape itu sama ya, datar, yang form itu memiliki ruang. Nah, yang benar yang mana, yang gimana Kak Sharon gitu kan? Shape itu bentuk dasar yang sudah memiliki bentuk form ya, bukan form, FIRM. Shape itu bentuk yang sudah memiliki bentuk yang firm, bentuk dasar, yaitu bujur sangkar atau persegi, segitiga, lingkaran. Sedangkan form itu apa Kak Sharon? Form adalah bentuk yang masih plastis. Kalau dilihat gambarnya kan dia apa ya, masih abstrak ya, plastis, belum jelas bentuknya. Sampai sini nangkep ya. Jadi shape itu merupakan, kalau diringkas itu shape merupakan bentuk dasar seperti bujur sangkar atau persegi, segitiga, lingkaran. Sedangkan form itu merupakan bentuk plastis. Kalau di sini Ustadz menjawab bentuk dasar dan bentuk pengembangan. Kalau bentuk pengembangan dari bentuk dasar apa? Bukan form ya. Kalau bentuk pengembangannya apa? Bentuk pengembangan dari bujur sangkar. Kan ada trapesium, betul? Ada bentuk, kita ngomong bentuk ya, belum masuk kubus. Kita bentuk trapesium, terus jajar genjang. Terus kalau segitiga pengembangannya apa? Segitiga sama sisi kan segitiga ya. Segitiga siku. Oke, terus kalau tadi Adervin ngejawab, oh kalau shape itu 2 dimensi, kalau form itu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi, kubus. Kalau 2 dimensi segitiga, kalau 3 dimensi, apa? Pelajaran SMA, masih ingat matematika? Prisma. Kalau 2 dimensi lingkaran, kalau 3 dimensi tabung. Oke, terus Dirli, bentuk awal dan bentuk tambahan.
Bentuk awal nih repet-repet ya, tapi kalau bentuk tambahan mungkin yang dimaksud bentuk pengembangan. Kalau pengembangan itu jawabannya bukan form, tapi tadi seperti jajar genjang, trapesium, segitiga siku-siku, seperti itu. Kemudian Mikael, datar dan kedalaman. Kalau shape itu datar, kalau form itu kedalaman. Berarti sama kayak Adervin ya, yang dimaksud ya, shape itu 2 dimensi, form itu 3 dimensi. Jesslyn, ini juga sama, 2 dimensi dan 3 dimensi ada ruang. Sampai sini teman-teman bingung apa bingung? Adervin udah ngerti ya perbedaannya shape dan form 2 dimensi dan 3 dimensi apa? Coba Adervin, bentuk 3 dimensi apa? 3 dimensinya dari segitiga. Tiga dimensi tabung. Tabung kalau segitiga? Kalau bentuk 3 dimensinya dari segitiga? Piramida. Prisma. Kalau piramida bangunan. Prisma. Prisma. Kalau lingkaran Tabung. tabung. Kalau persegi apa? Kubus. Kalau persegi apa? Kubus atau Balok. balok. Oke. Sampai sini udah ngerti ya teman-teman. Jangan ketukar-tukar ya. Terus di bawahnya itu ada gambar. Ada 3 gambar. Sorry, kepencet. Nih, ada 3 gambar. Ada ruang dan massa, ada susunan massa, ada gubahan massa. Ruang dan massa ini ada ruang, ada isinya, ada massa atau objeknya. Sedangkan susunan massa itu seperti massa atau volume yang disusun-susun ke atas, membentuk sebuah hierarki. Nah, kalau gubahan massa, kalau teman-teman nanti ngambilnya jurusan arsitektur akan ketemu lagi yang namanya gubahan massa. Apa itu gubahan massa? Gubahan massa itu adalah bentuk modifikasi dari massa itu sendiri ya. Jadi ini kan ada yang dilubangin nih bagian sini. Kok pencet lagi. Nah, jadi bentuk modifikasi dari bentuk aslinya. Ini bisa nanti lubangnya bentuknya nggak cuman segi ya, mungkin lubangnya bentuknya lingkaran, bisa juga lubangnya bentuknya segitiga, itu dinamakan gubahan massa. Menggubah massa atau mengubah massa, mengubah bentuk dasar. Oke, next. Unsur ruang. Unsur ruang itu terdiri dari objek dan latar belakang. Yang mana objek, yang mana latar belakang? Objek nomor berapa? 1. Nomor 1. Latar belakang atau background nomor berapa? 2 ya. Kalau di dalam ruangan teman-teman, latar belakang itu apa? Latar belakangnya apa? Dinding. Objek atau figurnya siapa? Apa aja? Teman-teman, manusia, terus apa lagi? Meja. Kalau jendela termasuk objek atau latar belakang? Latar belakang. Kalau orang yang ada di luar ruangan itu termasuk apa? Objek atau latar belakang? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Objek. Latar belakang. Ayo, ada yang mau berpendapat? Latar belakang. Latar belakang? Oke. Namanya foreground. Beda lagi ya. Nanti kalau teman-teman mempelajari ilmu fotografi akan ketemu istilah namanya foreground. Apa itu? Kita akan bahas di kelas lain ya.
Kalau teman-teman tertarik di kelas fotografi nanti. Di DKV akan dapat, ketika teman-teman ngambil jurusan DKV itu akan dapat mata kuliah fotografi. Dan apa itu foreground. Jadi kalau teman-teman meja, kursi, kemudian meja yang ada di belakang itu merupakan objek. Kalau dinding, jendela itu background. Pintu itu background. Kalau yang ada di luar ruangan itu namanya foreground. Nah, apa itu? Coba nanti teman-teman googling sendiri ya. Itu merupakan materi pengembangan. Kita bahas di lain kelas. Jenis ruang ada positif dan ruang negatif. Masing-masing memiliki perannya masing-masing. Ruang positif merupakan area yang diisi oleh elemen atau subjek utama yang menjadi pusat perhatian dalam desain. Sedang ruang negatif atau white space, area kosong atau latar belakang di antara atau di sekeliling objek utama. Nah, ruang negatif positif itu ada supaya kita bisa dapatkan balance. Nah, ini contoh penempatannya ya. Yang di sini, yang white space ini atau ruang kosong ini merupakan ruang negatif. Yang plus ini merupakan, yang ada objeknya ini merupakan ruang positif. Kalau terlalu diisi dengan objek semua, menurut teman-teman, ideal nggak sebuah karya tersebut? Kita bahasanya bukan bagus atau jelek ya di dalam sebuah karya ya. Kita menggunakan bahasa ideal atau tidak, balance atau tidak. Eye catching atau tidak, eye pleasing atau tidak. Kalau eye pleasing itu lebih tepat ke makanan, tapi kalau eye catching itu lebih tepat ke penampilan. Oh, desainnya eye catching tuh, yang dibantu eye catching kan dari segi proporsinya bagus, layoutnya bagus, terus bukan bagus ya. Tadi apa pakai kata-katanya? Ideal. Ideal, oke. Balance. Jadi kalau teman-teman udah ikut kelas desain, jangan komentarin karya orang bagus atau jelek. Ini karyanya ideal nih. Ini karyanya balance, tidak balance, proporsinya gini-gini. Karena bagus atau jelek itu tergantung preferensi kita ya. Preferensi itu selera. Masing-masing teman-teman itu kan dari lahir sampai sekarang remaja atau pre-adult ya, memasuki masa dewasa itu kan mengkonsumsi informasinya apa, punya apa, masing-masing punya preferensi yang berbeda-beda. Menurut Adervin bagus nih, tapi menurut El, enggak, selera Adervin kok itu amat ya, aku kurang suka. Karena, kenapa seperti itu? Karena masing-masing dari kita itu mengkonsumsi informasi yang sudah diverse atau beragam. Seperti itu. Jadi taste atau selera itu nggak bisa dibangun dalam sehari semalam. Tapi itu tahunan, menahun, memori yang dibangun menahun. Seperti itu. Nah, adanya ruang positif dan negatif itu sebagai balancing. Kalau terlalu padat objeknya atau terlalu banyak diisi sebuah objek dalam sebuah ruangan, itu jadinya akan apa? Kalau di dalam ruangan teman-teman terlalu banyak orang, jadinya apa? Sesak, penuh, terus kayak berantakan. Kalau ruangannya terlalu kosong, misalkan nggak ada meja, jadinya apa? Sunyi. Terus juga bingung kan? Terlalu kosong dan melompong, mau ngapain juga bingung, mau mengerjakan tugas juga kurang terorganize ya, karena nggak ada meja pasti nanti di bawah dan itu juga akan berantakan. Jadi harus balance teman-teman antara ruang positif dan ruang negatif.
Terus taunya gimana kita bisa balance, bisa pas itu antara positif dan negatifnya ya. Kita harus tahu dulu fungsi utama ruang tuh apa. Untuk kita bisa tahu, kita bisa ngatur bagaimana sebuah karya itu tuh ruangan positif sama negatifnya tuh udah balance, udah ideal. Gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu fungsi utama ruang tuh apa. Satu, membentuk hierarki visual. Kalau dikasih frame kuning seperti ini, dikasih ruangan kuning seperti ini, gambarnya terlihat stand out nggak? Daripada yang sebelah kanan. Ngerasa nggak perbedaannya? Ngerasa ya? Ini lebih stand out. Lah ruangannya mana Kak Sharon? Aku nggak lihat ruangan, aku ngelihatnya tuh hanya persegi atau bujur sangkar, ya kan? Ruangannya ada di mana? Coba kita kasih garis bantu ya. Oke. Yang tadi belum ini, oke. Ini garis bantunya. Jadi ini dikasih garis horizon dulu. Di The Cafe itu atau di desain grafis itu juga ada yang namanya garis horizon ya. Kalau garis horizon itu apa? Garis horizon itu kan sesuatu yang sebenarnya familiar ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan hanya ada di pelajaran geografi atau IPS. Jadi garis horizon kalau di handphone teman-teman itu ada di mana? Di kamera. Coba dicek kameranya itu kalau teman-teman nemuin pakai grid kalau ngefoto itu ada fungsinya ya. Fungsinya untuk memberi garis atau meluruskan objek. Makanya dikasih yang namanya garis horizon atau garis. Garis horizon ya, garis horizon seperti ini ya. Atau juga bisa gini. Nah, di sini baru dikasih ruangan untuk membentuk sebuah perspektif. Jadi batasnya di sini nih, mulai gambarnya. Seperti ini. Membentuk hierarki visual. Hierarki itu susunan ya. Yang paling tinggi. Kalau gambar sebelah kanan itu kan dia ikut backgroundnya, jadi kayak menyatu ya. Jadi mana yang difokusin nih? Kalau seperti ini kita kasih ruang dan kita kasih kontras warna kuning, itu kan jelas. Oh ini ada batasan gambar. Ada gambar yang ditempel, judulnya A Bookmark Would Be Better. Kedua, fungsinya, oh ini kalau tadi di contoh di 2 dimensi, ini contoh di 3 dimensi. Fungsi ruang. Ini kelihatan ruangan, ada ruangan, ada ruangan, ada ruangan. Terus ada ruangan kecil lagi di sini. Dikasih ruangan kecil lagi. Jadi kalau dikasih ruangan kecilnya di ujung sini, mata teman-teman tertujunya di mana? Di sini ya. Fokus vokal pointnya ada di tengah ini ya. Ya kan? Bukan di lampu-lampunya ini kan, bukan di lighting-lightingnya ini kan. Apalagi di kubus, di balok-baloknya ini. Pasti matanya tertuju ke tengah sini. Nah, itu fungsi ruang yang membentuk hierarki visual. Matanya langsung tertuju ke sini, membuat fokus perhatian atau focal point. Kedua, menciptakan keseimbangan atau balance. Ada yang tahu bedanya gambar kiri dan kanan apa? Ada bintang yang 1, 3. Sama yang tadi tentang ruangannya teman-teman, apa? Kalau kiri terlalu banyak, terlalu padat, atau terlalu bulky. Terlalu padat. Ya, jadinya bingung kan mau ngelihat pesan yang harus disampaikan tuh apa sih sebenarnya, pesan yang di-deliver dari sebuah poster ini tuh apa sih?
Jadi ini terlalu penuh ya. Kalau yang sebelah kanan, ini balance. Tapi kalau terlalu kosong pun juga kurang balance. Misalkan ini tulisannya di take out. Kita jadi kurang mengerti atau kurang paham sebenarnya apa yang dimaksud dari poster tersebut, sebenarnya pengen menyampaikan pesan apa sih. Kalau ada keterangan tipografinya, oh ternyata yang dimaksud dari poster tersebut ingin menyampaikan bahwa a bookmark would be better. Bookmark nih apa nih maksudnya? Ini kan ada orang lagi nyetrika, ini kan gambar setrika ya. Lagi setrika panas, itu lagi lembaran halamannya lagi ditekuk. Bookmark itu penanda halaman. Jadi supaya tahu batasan kita sudah membaca sampai dengan halaman berapa. Coba kalau nggak ada tulisan a bookmark will be better, kira-kira teman-teman persepsinya ngelihat poster ini apa? Bingung kan? Nggak jelas kan? Nah, makanya harus balance. Terus ketiga, fungsi utama ruang meningkatkan keterbacaan, memberikan jarak yang cukup antar paragraf, huruf, atau elemen agar teksnya lebih nyaman dibaca. Contohnya ya tulisan ini sendiri. Dengan adanya spasi, yang jelas. Coba Kak Sharon tes ya, kalau seperti ini. Enak nggak dibacanya begini? Enak nggak? Pusing ya? Karena nggak ada ruang yang memisahkan antara paragraf atas dan paragraf bawah. Tapi kalau dikasih space atau ruangan yang tepat, ini ya Sharon kasih. Kalau terlalu renggang juga nggak enak ya bacanya, komposisinya. Jadi, oke. Sampai sini nangkep ya teman-teman poinnya. Lanjut, fungsi utama ruang memberikan ilusi dimensi pada desain 2 dimensi ruang atau ruang dimanipulasi melalui perspektif, skala, dan kontras warna agar terasa memiliki kedalaman atau 3D. Contoh pada 2 dimensi, ini kan dia di bagian sini tuh kan ada ruang kan ini. Kita melihat ada objek buku yang tebal. Ini contoh pengaplikasian pada karya 2 dimensi. Kalau pada 3 dimensi, dikasih ruang supaya dia ada kedalaman. Kayaknya nih, persepsinya teman-teman melihat gambar sebelah kanan ini apa? Kayak ruangannya jauh di dalam sana ya. Ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai titik ini. Jadi ruang itu bisa memberikan ilusi dimensi atau manipulasi dimensi. Sebenarnya lebih tepatnya katanya adalah kata-kata yang tepat untuk ini adalah ilusi. Oke, masuk ke masa. Masa tadi siapa? Atau apa? Ruang itu kan ruangannya teman-teman. Kalau tadi masa itu apa? Yang ada di ruangan teman-teman. Ukuran visual berat atau kepadatan suatu elemen desain di dalam ruang. Contohnya yang ada di dalam ruangan itu. Tadi kan ruangan teman-teman yang buat belajar. Terus masa itu apa aja? Ada teman-teman atau manusia. Terus Meja. Terus kursi, apalagi layar proyektor, Lampu.
lampu. Itu semua memiliki ketebalan dan ukuran. Jadi objek yang berukuran besar, tebal, atau gelap secara visual akan terasa lebih berat secara visual ya. Ini yang dimaksud berat secara visual. Bukan berat secara gramasi. Dan memiliki massa yang lebih besar dibanding objek kecil atau tipis. Ada yang tahu perbedaannya dari ketiga gambar ini apa? Beda warna. Jelas, beda warna. Beda Bentuk. beda Masa Beda massa yang di dalam. Yang kelihatan berat yang sebelah mana? Kiri, betul. Kalau ini kan dia ada lubangnya. Terus ini kan hanya kerangka saja. ya. Jadi massa dengan ketebalan yang berbeda itu menciptakan persepsi yang berbeda ya teman-teman. Ukuran kerangka ini lebih besar daripada bentuk ketiga ini. Tapi bentuk yang di sebelah kiri terasa lebih berat ketimbang kerangka yang ada di sebelah kanan yang ukurannya lebih besar. Padahal ukurannya lebih besar yang ini ya ketimbang yang ini, tapi terasa beratnya, persepsinya lebih berat yang sebelah kiri. Fungsi utama massa. Sama, massa juga menentukan pusat perhatian atau focal point. Elemen dengan massa paling besar atau padat otomatis menjadi objek pertama yang dilihat oleh audiens. Tadi ya, fokus utamanya langsung ke sini. Ini massa. Dikasih massa. Ini ruang, pembentuk ruang, ini ruang. Ini kan disebut ruang karena kerangka-kerangka aja kan. Ini ruang, kemudian ada massa yang padat di tengah sini. Oke, fungsi utama massa tadi focal point, kedua menciptakan keseimbangan atau balance. Kalau titiknya ditaruhnya di sini, di depan, kurang kelihatan balance ya teman-teman. Kurang kelihatan karyanya jadi kasih persepsi yang kurang jelas. Tapi kalau massa itu ditaruh agak jauhan ke belakang, kita taruh kecil gitu ya. Jadi lebih jelas ya karyanya ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih, persepsi yang mau disampaikan nih apa sih? Bentar, sampai sini bingung atau bingung? Bingung atau bingung? Bingung sedikit. Bingung? Ya. Siapa yang bingung? Bingungnya di mana? Coba jelasin. Nanti Kak Sharon jelaskan ulang. Gak apa-apa loh, Anes. Kak, aku masih belum paham yang ini. Bahasa Sumbanya bingung apa sih? Kak Sharon mau belajar. Hah? Apa? Jangan disasar-sasarin loh. Apa bahasa Sumbanya bingung? Gak ada yang mau ngasih tahu. Tadi siapa yang jawab masih bingung? Bingungnya di mana? Kak Sharon pengen tahu, nanti Kak Sharon jelaskan ulang. Kayoan yang bingung. Ayo, bingungnya di mana?
Desember. Saya pikir Gak ada yang mau sharing bingungnya di mana? Berarti aku lanjut loh. sini saya sendiri. Dari pertama Zak. Pertama. Sudah? Ada yang mau menyampaikan kah? Belum kita masuk ke tugas. Boleh kan? Sudah ya? Kak Sharon cukup jelas loh. Karena nggak ada yang mau sharing, bingungnya di mana? Kalau kalian nggak sampaikan, Kak Sharon juga nggak tahu bingungnya di mana. Lanjut ya. Fungsi utama masa, menyampaikan urutan informasi hierarki melalui perbedaan masa. Misalnya teks judul dibuat tebal, besar, dan teks penjelas dibuat tipis kecil, audiens tahu informasi mana yang harus dibaca lebih dulu. Contohnya ya PPT ini. Contoh. Bentar, Kak Sharon ini lagi. Coba kalau ini Kak Sharon ubah fontnya jadi kekecilan. Kira-kira mata teman-teman secara visual tertuju ke tulisan yang mana? Yang mana? Yang besar. Fungsi Yang utama besar. masa. Fungsi utama masa. Ya. Tadi kan berapa nih? Kalau nih Kak Sharon gedein semua. Saya mau. Coba. Kalau seperti ini bingung nggak? Fokusnya kemana? Bentar. Enak nggak dibacanya? Ya. Hah? Kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak? Fontnya dia besarnya sama. Besarnya sama. Ini beda. Ini sama 129. Oh, ini 129, ini 103, ini 50. Kenapa nggak enaknya? Sedangkan urutan informasi. Kenapa nggak enaknya? Kenapa itu Gaby? Coba Gaby, mana Gaby? Yang enaknya fontnya terlalu besar kalau di bagian penyampaian urutan informasi. Isinya dia. Oke, fontnya terlalu besar. Menurut siapa ini? Menurut Kayuan. Menurut Yowan. Menurut Gaby mana Gaby? Mana Gaby? Ada. Ada. Oke. Kenapa Gaby menurut kamu nih enak apa enggak? Terus kalau nggak enak kenapa? Kalau enak kenapa? Terlalu enak soalnya berdekatan tuh sama ini apa? Dia besar terus dia berdekatan jadi agak susah gitu untuk Membacanya jadi kurang nyaman ya. ya. Oke. Tidak nyaman secara visual atau kurang balance dalam visual ini karena jenis fontnya satu sama. Jadi nggak tahu itu mana poin Nah, ini atau lagi bagus. fokusnya yang fokus yang harus dilihat seperti itu ya. Tapi kalau kita bedakan jenis font antara heading, Jauh bikin judul, subjudul, dan isi konten, itu akan memperjelas hierarki mana dulu yang harus kita baca. Sampai sini sudah merasakan ya? Sudah bisa merasakan ya apa itu fungsi utama masa.
Oke, fungsi utama massa memberikan kesan psikologis. Tadi kalau ruang itu memberikan ilusi atau manipulasi geometris, 4 ini memberikan kesan psikologis. Kesan psikologisnya seperti apa? Elemen dengan massa yang besar dan padat dapat memberikan kesan kokoh, kuat, tegas, atau penting, biasanya ditemukan dalam makro objek. Ini kalau foto yang detail-detail seperti ini, kita ngefoto bunga gitu ya, hampir penuh ya, memenuhi frame-nya ya ini ya. Objek bunganya hampir memenuhi frame-nya. Nih. Sorry, ini kalau pakai lensa mikro ya, maksudnya. Tuh, bunga dan lebah fokus utamanya. Terus ini kan masanya ditaruh di ujung kecil seperti ini, itu kan memberi kesan dinamis, elegan. Terus di sini ada gambar fotografi bangunan. Terus dikasih massa kecil ini, kasih orang lewat, manusia atau elemen human. Ini lebih dinamis ya, lebih elegan. Jadi terasa hidup gambarnya. Terus hubungannya ruang dan massa itu apa? Hubungannya ruangan dan isinya atau massa yang ada di dalamnya itu apa? Hubungannya ya tadi, kalau kepenuhan itu akan terlalu bulky atau terpadat atau di dalamnya akan berantakan, terlihat seperti mes, sesak, pesannya sulit ditangkap ya, terlalu banyak elemen-elemennya. Tapi kalau ruangannya terlalu kosong, masanya terlalu kecil, ya fokusnya juga nggak akan sampai. Jadi harus balance. Sampai di sini, bingung? Bingung? Coba, kalau yang ngomong bingung itu part bingungnya di bagian mana? Sebelum kita masuk ke tugas. Permisi Bu, maksudnya bingung itu karena penyampaian dari Ibu itu terlalu cepat. Oh, terlalu cepat? Iya Bu. Terlalu cepat, oke. Kalau teman-teman sampaikan, aku akan lebih slow. Terima kasih. Oke, ini kita share ulang yang part ini ya. Bingungnya dari slide mana nih? Jangan-jangan dari slide awal lagi. Dari slide mana coba? Yang ketiga, Di bagian fungsi utama massa di bagian yang ketiga, poin yang ketiga. Bagian poin ketiga. Oke, Kak Sharon akan jelaskan dari situ ya, karena dari apa yang teman-teman sampaikan. Oke, ini Kak Sharon ulang lagi ya, kita praktek ulang ya. Jadi fungsi utama massa itu menyampaikan urutan informasi atau hierarki melalui perbedaan massa. Perbedaan massa itu kita bisa lihat itu berupa apa? Berupa tebal tipis, ketebalan. Contohnya PPT yang ada di sini, ini kan juga visual kan, bentuk karya visual. Tadi contoh, kalau di dalam satu PPT ini kan terdapat 2 jenis font yang berbeda ya. Ada bebas Niue, kemudian ada Gareth. Kenapa Kak Sharon memilih font bebas Niue dan Gareth? Itu ada reason-nya, ada alasannya. Dan ukurannya pun berbeda ya.
Yang ini 129, yang ini 103, yang ini 32. Perbedaan ukuran font menjelaskan hierarki bahwa ini adalah heading atau judul, yang ini adalah subjudul, yang ini adalah isi konten. Jadi kan kalau di dalam materi ruang dan masa ini, yang merupakan ruang ini kan persegi PPT loh. Benar nggak? Kemudian masa atau isi ruangannya mana? Font ini kan? Udah kebayang belum teman-teman? Ini ruangannya. Kelihatan nggak pointer Kak Sharon? Kelihatan ya? Ya. Persegi ini tuh ruangannya. Ya. Di dalam persegi ini masanya itu merupakan ini. Ya. Nah, masa itu fungsi utamanya juga sebagai menyampaikan urutan informasi atau hierarki. Masa ini memiliki perbedaan ketebalan dan jenis. Ada 2 jenis masa, jenis bebas Niue dan masa Garrett. Masa bebas Niue juga memiliki 2 perbedaan ukuran atau ketebalan ya. Sorry, bukan ketebalan, size. Ini size 129, ini size 103, menandakan bahwa yang 129 merupakan heading atau judul, yang 103 merupakan subjudul. Kemudian dibedakan untuk masa konten, itu menggunakan jenis masa Garrett atau font jenis Garrett dengan size-nya 32. Sampai sini udah kebayang? Terus. Sudah lebih jelas? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau Sharon jadi lega kalau seperti itu. Kalau kalian diem aja, Kak Sharon bingung nih, kalian bener-bener ngerti apa yang nggak ngerti sama sekali. Selanjutnya di sini masih bingung yang ini? Sudah, Bu. Sudah. Yang ini sudah? Sudah. XX. Next. Yang ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba jelasin ulang. Siapa yang bisa jelasin hubungan ruang dan masa itu apa? Kesimpulannya. Kalau terlalu rapi. Jelaskan dalam 1 kalimat. Coba Yohan, mana Yohan? Yohan nih. Halo. Iya, coba Yohan. Menurut kamu hubungan ruang dan masa itu seperti apa? Kesimpulannya. Jadi hubungan ruang dan masa itu kayak hubungan aku sama El, Bu. Misalkan, atau Kak. Kalau keseringan ketemu, bosen. Kalau jarang ketemu, kangen. Coba. Jelasin El. Eko El. Yohan, sorry. Ya, Ibu. Menurut Yohan, hubungan ruang dan masa seperti apa? Hubungan ruang dan masa itu Kayak aku dan dia. saling melengkapi, Bu. Saling melengkapi. Saling melengkapinya seperti apa? Kok malah ketawa-ketawa? Saling melengkapinya gimana? Kalau terlalu padat sesak, kalau terlalu kosong, terlalu sedikit, juga terlihat kosong atau kehilangan fokus pesan. Coba diulang. Kalau menurut saya hubungannya
saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ya, saling melengkapinya gimana? Yang pertama, jika masanya terlalu banyak, maka ruangannya kayak terlihat menumpuk gitu. Padat dan menumpuk. berantakan. Oke, terus saling melengkapi yang kedua, kalau terlalu sedikit masanya Sunyi dan kelihatan dan sepi, ya, kosong seperti itu ya. ya kosong tanpa. Oke, terima kasih Yohan. Sudah Sama-sama. terbayang ya di kepalanya teman-teman tuh seperti apa. Jadi manfaat dari mempelajari nirmana itu membentuk dasar berpikir dalam menata elemen-elemen visual. Jadi nanti tuh ketika teman-teman ketemu karya visual, contohnya poster, terus banner, entah itu di sosial media atau di offline di sekolah, lihat mading atau apa, di kepalanya teman-teman tuh udah ada rendernya, udah kayak ada softwarenya. Oh, ini karyanya nih kurang begini. Bukan berarti kita mengomentari karya orang ya, tapi kita tahu nih, oh proporsinya harusnya seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi punya sensitivitas, melatih kepekaan teman-teman dalam melihat sebuah karya visual. Itu fungsinya kita belajar nirmana dasar. Aturannya sama, dalam menyusun ruang dan masa itu masih sama. Oh, ini belum kok Kak Sharon ganti ya. Maaf ya slide-nya ini. Bentar. Pasti kok ada yang miss. Bentar. Prinsip penyusunan ruang dan masa ini maksudnya. Sama ya. Balance, kontras, harus ada proportion, harus ada emphasis, penekanan, hierarkinya harus ada. Rhythm, pattern, unity, movement, variety, white space itu bisa digunakan, bisa tidak. Tapi dalam prinsipnya ada 11. Q&A-nya nih Kak Sharon buat presentasi aja ya, atau ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada kok. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Sudah jelas. Asik, sudah jelas. Tuh, Kak Sharon suka itu. Oke, tugas hari ini teman-teman menggambar ulang desain prototipe massa. Ada 3 gambar atau 3 prototipe yang teman-teman harus gambar ulang. Itu ada kubus, prisma, dan tabung. Terus tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Oh, kelompok. Oke. Kelompoknya siapa aja? Kok hilang-hilang gambar Kak Sharon? Kelompoknya siapa aja? Ini total ada berapa orang di situ? Berapa orang? 5. Ada berapa? 16. 17. 17. Berarti 17. Coba bentuk kelompok, satu kelompok 5 orang, berarti ada 1 yang ini ya. Ada 2 kelompok yang isinya 6. Ada 2 kelompok yang isinya 6. Kok hilang-hilang? Ini kan sudah. Ada 2 kelompok yang isinya 6 ya. Coba diputuskan kelompok siapa? Ini kamu lupa full screen. Itu. Coba diputuskan dulu. Udah saya tanyain udah kelar. Kalau ini ininya kecil.
Nggak bisa. Tiga. Itu sampai 5. Satu kelompok isinya 5. Ada yang 5, ada yang 6. Berarti ada 2 kelompok yang isinya 6. 3 aja. 3 kelompok. Itu 1 sampai 3. Nah, nanti akan membuat seperti ini nih. 1, 2. Coba disatukan dulu kelompoknya. 1, 2, 3. Sudah? 1 2 3 1 2 3. Yang 1 berdiri. Bisa berhitung. Pokoknya dari 1, 2. 1 2 3 ada Yani. 1 2 3. 1 di sana langsung 1. Oh 3. Oh 1 di sana. bukan. 2 di sana, langsung 2. 2 sana. 2 sana. 3 situ. Mana 1 sana 1. 1, 2, 3. Udah bilang ya. 2. Iya. 3 itu. Terus sini. Sana 2, 2, 3. 1, 3. 1. 2. 1. 2 saya. 3. 2. 3. Biasa dengan Sebelum kalau udah sama kelompoknya, coba pilih satu ketua. Ketuanya sebutkan. Kelompok 1 siapa? Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 siapa? Siapa aja? Ketuanya siapa? Siapa? Adervin. Ita. Ketua. Bentar, Adervin. Ian. Pak Ian, terus L. L. Gaby. Gaby, ketuanya siapa ini? Ketuanya siapa? Kelompok Gaby. 1 ketuanya siapa? Gaby. Kelompok 1 GB ketua. Kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Angkat tangan. Omong langsung. Ini omong besar. Asnat. Jaslin. Bentar, Jaslin. Oke, lanjut. Yohan. Herman. Herman. Terus? Rita. Sudah? Dengan Elia. Kita kelompok siapa? Kelompok 2. Yohan. Kita kelompok 2. Kelompok 2 Yohan. Kelompok 3? 3. Angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Mikael. Siapa? Mikael. Madu. Yosua. Yani. Girly. Kita kelompok siapa sih? Oh, Mikael. Kita kelompok Mikael. Terus udah ya? Ya, berarti sampai kelompok 3. 3 kelompok aja, Kak. Oh, 3 kelompok ya? Iya. Oh, Elia nggak ikut? Elia masih di kelompok 2. Elia masuk di kelompok, oh iya, Elia masuk di kelompok 2. Iya. Berarti total 16 ya? Total 16 ya, bukan 17? 17, Kak. 17? Iya. Satunya siapa? Yang belum masuk siapa? Oh, saya. Hitung saya juga, Kak. Hitung saya Pak juga. Januar? Iya, Kak. Oh, Pak Januar kan bukan ya pengawas aja ya? Berarti total 16 ya, Kak? Apa, Pak? Oh, itu. Istirahat. Oke. Oke, jadi 16 ya, Kak. Betul. Ya, 16. Sekarang teman-teman duduk sama kelompoknya masing-masing. Habis itu Kak Sharon mau briefing tugasnya ngapain aja nih. Tugasnya prakarya kayak anak SD. Oke, teman-teman akan membuat jaring-jaring. Membuat ruang
membuat ruang ya, atau tiga dimensi seperti kubus, prisma, dan tabung. Masing-masing membuat sendiri-sendiri, tapi dalam satu kelompok. Nah, membuat jaring-jaringnya, ini kan sudah ada ketentuannya ya, kubusnya 6 cm. 6 cm ya, ininya 6 cm, ke sini 6 cm, ke sini 6 cm, ke sini 6 cm, ke sini 6 cm. Kemudian prismanya keliling alasnya 4 kali 5, tingginya 10. Terus yang di sini membuat tabung dengan diameter 6 cm, tingginya 10 cm. Nah, yang dikerjakan dalam kelompok adalah silakan teman-teman diskusi dengan kelompoknya. Kan kalau jaring-jaring itu kan harus ada sayapnya ya. Ini hanya contoh ilustrasi aja. Silakan diskusi dengan kelompoknya, bagian mana yang harus dikasih sayap. Apakah semuanya? Apakah yang ini aja nggak perlu? Ini nggak perlu, ini nggak perlu, cuman bagian sini aja. Silakan diskusi atau mau googling pun juga nggak ada masalah. Yang penting dalam satu kelompok itu tuh jaring-jaringnya bentuknya sama. Nanti yang dinilai adalah jaring-jaringnya dulu, betul atau enggaknya. Jadi kalau di pelajaran matematika SMA itu namanya jaring-jaring ya. Tapi Kak Sharon pakai bahasa yang lebih mudah atau lebih bahasa yang kalian udah familiar. Tapi kalau di dalam DKV ini namanya prototype. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, tugasnya hari ini hanya membuat jaring-jaringnya dulu sampai ada sayapnya. Sampai step 2 aja. Sampai step 2 aja. Setelah itu, teman-teman boleh bawa pulang. Terus di lab. Atau kalau misalkan waktunya cukup hari ini, teman-teman boleh selesaikan. Tapi sebenarnya Kak Sharon butuh tahu dulu nih jaring-jaringnya. Jadi kalau misalkan udah selesai, gambar jaring-jaringnya silakan difoto. Nah, kalau masih ada waktu sisa, silakan lanjut. Jadi kalau sudah sampai step 2, silakan difoto, dikumpulkan per kelompok. Dijadikan PDF. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 PDF-nya sendiri, kelompok 2 PDF-nya sendiri, kelompok 3 PDF-nya sendiri. Kalau ada waktu sisa, silakan lanjut. Maksudnya biar nggak ada PR buat besok ya. Boleh diselesaikan langsung di lem, digunting dan di lem. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Paham? Oke. PR kelompoknya tuh adalah menentukan jaring-jaring, menentukan sayap-sayapnya ini harusnya berapa sih? Itu yang harus dicari tahu bersama kelompoknya. Karena Kak Sharon nggak ngasih clue nih berapa sentimeter atau berapa panjangnya, berapa trapesiumnya ini. Coba itu dipikirkan bersama kelompoknya supaya itu bisa membentuk bentuk prototipe seperti ini. Oke, udah bisa dimulai? Apakah ada pertanyaan? Oke, paham Kak. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Kita ketemu di 17 ya, 18, 35. Di 19, 15 ya, 19, 15. Oke, have fun guys. Kelas hari ini terima kasih untuk semangatnya adik-adik. Saya kembalikan ke Bu Margaret. Ya. Terima kasih Kak Sharon. Terima kasih adik-adik untuk semangatnya. Semoga besok kita bisa kelarin ya tugasnya. Sampai ketemu. Besok saya nggak bisa join, tapi Kak Nofri nanti akan dampingin. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih, God bless.
Start.